Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima ini akan menjadi pokok utama dalam perenungan firman Tuhan kita di malam hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat mengerti, memahami akan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berkati juga setiap orang yang mungkin singgah menonton channel kami ini, Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Bagi mereka yang sedang mengalami kesusahan, Tuhan datang, Tuhan bantu, Tuhan tolong, agar mereka dapat terlepas dari segala macam kesusahan yang mereka hadapi. Dan bagi mereka yang haus akan firman Tuhan, biarlah Tuhan tenangkan mereka, hadir bersama-sama dengan kami di malam hari ini untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Amin. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga kamu sebagai batu hidup turut dibangun menjadi rumah rohani untuk menjadi imamat yang kudus yang mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sekali lagi, demikian juga kamu sebagai batu hidup turut dibangun menjadi rumah rohani untuk menjadi imamat yang kudus yang mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita akan masuk dalam perenungannya di malam hari ini. Tidak ada bangunan besar yang berdiri dari satu batu saja. Tidak ada bangunan besar yang berdiri dari satu batu saja. Begitu pula dengan keluarga dan komunitas orang percaya. Semuanya harus dibangun dalam kebersamaan. Sebab tanpa kebersamaan kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus perlu suatu komunitas untuk saling mendukung dalam melakukan suatu pekerjaan. Kebersamaan bukan hanya tentang kumpul bersama, tetapi tentang hati yang bersatu di dalam kasih, tujuan, dan komitmen kepada Tuhan. Pada zaman saat ini banyak keluarga dan gereja yang mengalami retak karena kurangnya komunikasi, koordinator komunikasi, dan semangat individualisme. Namun Tuhan memanggil kita untuk kembali membangun, bukan sendiri-sendiri, melainkan dalam kesatuan yang menghasilkan kekuatan sejati. Di dalam kebersamaan ada penyatuan visi, ada dukungan, ada keajaiban ketika kasih Kristus menjadi landasan atau fondasi utama dalam komunitas kita. Di dalam Nehemia 3, setiap keluarga mengambil bagian dalam pembangunan tembok Yerusalem. Mereka bekerja berdampingan, saling melengkapi, dan dalam waktu yang singkat, tembok pun selesai dibangun. Sangat singkat temboknya dibangun karena adanya kebersamaan. Itulah kekuatan dari kebersamaan. Pekerjaan besar bisa diselesaikan saat semua bergerak bersama-sama.
Ada 4 poin yang kita akan bahas pada malam hari ini tentang suatu kebersamaan. Sebab kita tidak bisa dapat bekerja sendiri. Tetapi ketika kita bersama-sama dalam suatu komunitas, kita melakukan bersama-sama suatu pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan itu akan terselesaikan dengan baik, dengan cepat. Karena adanya kebersamaan. Dan ada 4 kebersamaan yang akan kita pelajari di malam hari ini. Yang pertama, kebersamaan itu dimulai dari kerendahan hati. Tidak mungkin membangun bersama jika masing-masing merasa paling benar atau enggan mendengar yang lain. Tidak mungkin kita melakukan suatu pekerjaan membangun bersama-sama jika masing-masing merasa paling benar atau tidak mau mendengarkan masukan-masukan dari yang lain. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal yang saling membantu. Kerendahan hati membuka jalan bagi kesatuan yang sejati. Poin yang kedua dalam kebersamaan, setiap anggota memiliki peran. Setiap anggota, setiap orang harus mempunyai peran di dalam pekerjaan yang dilakukan. Dalam keluarga maupun tubuh Kristus tidak ada yang sia-sia. Setiap orang punya bagian penting di dalam pembangunan. Sebab tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, seperti tubuh kita ini tidak akan, kaki ini tidak akan bisa berdiri sendiri, tidak akan berfungsi sendiri tanpa ada tangan, tanpa ada mulut, dan lain sebagainya. Kita tidak harus sama, tapi harus saling melengkapi. Walaupun kita tidak sama, tapi kita harus saling melengkapi. Dan yang poin ketiga dari kebersamaan membawa kemenangan dalam yang lebih besar. Banyak hal yang tidak bisa dicapai sendiri akan jadi mungkin saat kita bersatu. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Itu kata firman Tuhan. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Tuhan mencurahkan kuasanya saat umatnya bersatu. Ketika kita bersatu, firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika terkumpul 2-3 orang, maka disitulah Tuhan akan hadir. Begitupun ketika kita melakukan suatu pekerjaan Tuhan secara bersama-sama, maka Tuhan pasti hadir, Tuhan pasti akan bantu kita ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan. Poin yang keempat adalah kasih Kristus adalah pengikat utama. Kasih Kristus adalah pengikat utama. Kebersamaan yang sejati tidak dibangun oleh kebersamaan yang sejati itu tidak dibangun oleh kesamaan selera atau tujuan pribadi, tetapi oleh kasih yang bersumber dari Kristus. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih membuat perbedaan menjadi kekuatan, bukan pemisah. Membangun dalam kebersamaan adalah panggilan Tuhan bagi keluarga, gereja, dan komunitas Kristen. Marilah kita saling merendahkan hati, saling menopang, dan berjalan bersama dalam kasih Kristus. Karena kebersamaan, kita bisa membangun lebih kuat, lebih tinggi, dan lebih mulia. Bukan untuk kemuliaan manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi ada 4 poin di malam hari ini yang mengajarkan tentang kebersamaan. Ada 4 poin yang sudah kita pelajari di malam hari ini. Semoga
kebersamaan kita harus lakukan selalu bersama-sama dalam suatu komunitas. Kita tidak boleh menganggap bahwa kita yang terbaik, kita yang terpintar, tapi tidak. Tapi di sini Tuhan mengatakan bahwa ketika kebersamaan itu berkumpul bersama-sama melakukan suatu pekerjaan, maka disitulah Tuhan akan hadir, Tuhan akan menolong kita dari pekerjaan yang kita lakukan secara bersama-sama. Amin. Mari kita akhiri kebenaran firman Tuhan di malam hari ini serta perenungan firman Tuhan di malam hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak. Sungguh ajaib, sungguh besar kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa suatu komunitas dan kebersamaan di dalam melakukan suatu pekerjaan Tuhan ataupun pekerjaan apapun juga. Sebab kata Tuhan di situ, ketika kita berkumpul bersama-sama melakukan suatu pekerjaan, maka di situ juga Tuhan akan hadir. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengandalkan diri kita secara pribadi. Kita tidak bisa egois, tapi kita harus bersama-sama di dalam melakukan suatu pekerjaan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Akan menjadi motivasi kami di dalam menjalankan kehidupan kami setiap hari. Berkati firman-Mu di malam hari ini bagi kami Tuhan, agar menjadi makanan rohani kami, menjadi kekuatan bagi kami, penolong bagi kami, pembimbing bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Haleluya. Amin.